Nah, sama kandidat pelatih yang dirumorkan merapat ke Persebaya Surabaya Pep Munoz kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter Persebaya Surabaya. Pelatih asal Spanyol itu terpergok memfollow akun Instagram resmi Persebaya. Aksi sepele tersebut langsung menyebar cepat di media sosial. Banyak yang menganggap follow itu sebagai sinyal kuat. Sinyal bahwa Munoz dan Persebaya sedang dalam tahap komunikasi serius. Rumor ini muncul di tengah pencarian pelatih baru oleh manajemen Persebaya. Kursi pelatih kepala memang masih kosong sejak beberapa pekan terakhir. Uston Nawawi masih memimpin sebagai caretaker. Namun, manajemen disebut sedang menjalin pembicaraan dengan beberapa kandidat. Nama Pep Munoz menjadi salah satu yang paling sering disebut. Follow Instagram itu membuat rumor semakin panas. Bonek langsung membanjiri kolom komentar akun Munoz. Banyak yang menuliskan pesan sambutan dan harapan. Sebagian lainnya meminta manajemen segera meresmikan Munoz. Follow ini dianggap sebagai kode keras dari sang pelatih. Bonek menyambut rumor ini dengan antusias. Follow Instagram itu dianggap sebagai tanda bahwa Munoz tertarik. Beberapa supporter bahkan menyebut ini sebagai kode paling jelas. Media sosial Persebaya pun ikut ramai membahasnya. Tak kabar mau, Munoz kembali menjadi trending di kalangan supporter. Banyak yang berharap manajemen bergerak cepat. Calon kedua. Jika Pep Munoz gagal, punya 9 trofi juara membuat nama Benjamin Mora kembali mencuat di sepak bola Asia Tenggara, terutama setelah muncul kabar mantan pelatih JDT jadi kandidat pelatih Persebaya Surabaya. Rumor ini menghangat di tengah situasi krusial karena Persebaya Surabaya masih belum memiliki pelatih kepala hingga memasuki pekan ke-14 I-League 2025-2026. Persebaya Surabaya kini tertahan di peringkat 9 klasemen sementara dengan 18 poin dan masih dipimpin pelatih interim Uston Nawawi. Kondisi itu menempatkan manajemen dalam posisi mendesak untuk menentukan nakhoda baru yang bisa membawa Green Force bangkit pada putaran kedua. Kewajiban untuk segera menunjuk pelatih kepala makin tegas setelah Persebaya Surabaya mengumumkan pemecatan Eduardo Perez pada 22 November 2025. Regulasi I-League menegaskan setiap klub wajib melapor maksimal 3 hari setelah pengakhiran kontrak dan mendaftarkan pelatih baru paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan. Jika dihitung dari tanggal pemecatan plus tambahan waktu 3 hari, batas akhir pendaftaran pelatih Persebaya Surabaya jatuh pada Kamis, 25 Desember 2025. Keterlambatan tidak hanya akan berisiko pada persiapan tim, tetapi juga mendatangkan denda hingga ratusan juta rupiah dengan nominal yang meningkat tiap periode 30 hari. Jadwal pertandingan Persebaya Surabaya pada Desember 2025 memperkuat urgensi tersebut karena Green Force masih harus menjamu Borneo FC pada 20 Desember dan Persijap Jepara pada 28 Desember. Artinya pelatih kepala baru idealnya sudah duduk di bench sebelum laga menghadapi Persijap. Di tengah batas waktu yang semakin dekat, kabar terbaru pada 9 Desember 2025 menyebut manajemen Persebaya Surabaya mulai melakukan pendekatan serius kepada mantan pelatih Johor Darul Tazim. Langkah ini mencuri perhatian karena JDT adalah klub tersukses di Malaysia dan dikenal selektif dalam urusan pelatih. Dari deretan pelatih yang pernah mengarsiteki JDT, nama Benjamin Mora menjadi yang paling mencolok karena mampu memberi 9 gelar sepanjang masa tugasnya. Pelatih asal Tijuana, Meksiko itu dianggap sebagai salah satu arsitek paling berpengaruh dalam era modern JDT. Pengalamannya bersama JDT berbuah 4 gelar Malaysian Champions, 4 Malaysian Super Cup, dan 1 Malaysia Cup. Catatan itu membuatnya dianggap sebagai pelatih paling sukses sepanjang sejarah JDT dengan kontribusi trofi yang sangat signifikan.
Jika rumor ketertarikan Persebaya Surabaya benar, maka Green Force sedang mengincar sosok berpengalaman yang terbukti mampu membangun fondasi permainan kuat. Pengalaman Mora dalam membina tim juara dan menghadapi tekanan tinggi dianggap cocok untuk klub sebesar Persebaya Surabaya. Pemilihan pelatih kepala menjadi kunci penting karena kompetisi memasuki fase penentuan dan persaingan semakin ketat. Kehadiran sosok berlevel Asia seperti Mora bisa memberi angin segar bagi skuad Persebaya Surabaya yang butuh arah permainan konsisten. Dua pemain Latin absen. Lawan Borneo, tanggung jawab besar menunggu Uston Nawawi ketika Persebaya Surabaya harus menantang Borneo FC dalam lanjutan pekan ke-15 Super League 2025-2026. Dua pemain Amerika Latin yang menjadi pilar serangan dipastikan absen sehingga ujian berat menanti sang caretaker. Persebaya Surabaya akan menjamu sang pemuncak klasemen sementara di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 20 Desember 2025 dengan kondisi skuad yang tidak ideal. Situasi ini menuntut kecermatan Uston dalam meracik strategi agar ambisi memetik 3 poin tetap terjaga. Francisco Rivera menjadi pemain pertama yang harus menepi setelah menerima kartu merah saat Persebaya Surabaya menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-13 di Gresik. Hukuman larangan bermain 2 pertandingan membuat sang gelandang kreatif terpaksa absen di laga krusial ini. Kondisi lini depan juga terganggu karena Bruno Moreira harus absen akibat akumulasi 4 kartu kuning. Hilangnya sosok penyerang utama tersebut membuat ancaman di kotak penalti lawan berkurang secara signifikan. Francisco Rivera selama ini menjadi sumber kreativitas serangan yang menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Ketiadaannya bisa mengganggu kelancaran aliran bola dan membuat Persebaya Surabaya kesulitan membongkar pertahanan Borneo FC. Sementara itu, Bruno Moreira dikenal sebagai finisher yang mampu mencetak gol dari peluang sempit. Ketidakhadirannya memaksa Persebaya Surabaya mencari opsi lain agar daya dobrak tetap terjaga sepanjang pertandingan. Dalam situasi pelik ini, Uston Nawawi memahami bahwa seluruh perhatian tertuju kepadanya sebagai pengambil keputusan. Ia menegaskan tim memanfaatkan jeda kompetisi untuk berbenah dan memperbaiki detail permainan yang masih belum konsisten. Uston perlu menentukan komposisi terbaik tanpa Francisco Rivera dan Bruno Moreira sambil tetap mempertahankan karakter bermain tim. Ia harus merumuskan cara agar lini serang tetap berbahaya, meski 2 kreator utama absen. Peluang tampil bagi pemain-pemain muda Persebaya Surabaya terbuka lebar di pertandingan ini. Laga ini juga menjadi ajang menguji kedalaman skuad Bajul Ijo dalam menghadapi kondisi darurat. Dukungan ribuan bonek di Gelora Bung Tomo bisa menjadi energi tambahan agar pemain tampil lebih lepas dan percaya diri. Uston juga